Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Abaddon, begitu nama tempat itu. Bangunan tua yang menjulang tinggi, dengan dinding yang terlihat kusam dan retak-retak. Di malam hari, cahaya lampu yang terang benderang membuatnya terlihat seperti bangunan hantu yang siap menelan jiwa-jiwa yang berani mendekat. Dr. Andra, seorang dokter muda yang baru saja lulus dari universitas terkemuka, ditugaskan di Rumah Sakit Abaddon. Ia merasa takut ketika pertama kali melihat bangunan itu, tetapi ia berusaha untuk menghilangkan rasa takutnya. Saat pertama kali masuk, Andra disambut oleh perawat tua yang bernama Buning. "Selamat datang, dokter," katanya dengan senyum yang membuat Andra merasa tidak nyaman. Buning memperkenalkan Andra kepada staf lainnya, dan Andra mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah sakit itu. Malam pertama Andra di Rumah Sakit Abaddon, ia mendengar suara-suara aneh yang terdengar seperti teriakan dan tangisan. Ia mencoba untuk mengabaikannya, tetapi suara-suara itu semakin keras dan membuatnya tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Andra bertanya kepada Buning tentang suara-suara itu. Buning hanya tersenyum dan berkata, "Itu hanya suara pasien." Hari-hari berikutnya, Andra mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres di rumah sakit itu. Pasien-pasien yang dirawat di sana semuanya memiliki luka yang tidak biasa, dan beberapa di antaranya bahkan tidak memiliki identitas. Andra juga menemukan bahwa beberapa ruangan di rumah sakit itu terkunci dan tidak bisa dibuka. Suatu malam, Andra memutuskan untuk menyelidiki ruangan-ruangan yang terkunci. Ia menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan peralatan operasi tua dan darah yang sudah kering. Di tengah-tengah ruangan itu, ada sebuah meja operasi yang terlihat seperti baru digunakan. Andra merasa takut dan berusaha untuk keluar dari ruangan itu, tetapi pintu terkunci. Tiba-tiba, Andra mendengar suara-suara aneh yang terdengar seperti langkah kaki. Ia berusaha untuk bersembunyi, tetapi suara-suara itu semakin dekat. Andra melihat bayangan hitam yang bergerak di sekitar ruangan. Ia berusaha untuk berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Keesokan harinya, Andra menceritakan pengalamannya kepada Buning. Buning hanya tersenyum dan berkata, "Dokter, Anda hanya lelah." Tetapi Andra yakin bahwa ia tidak hanya lelah. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah sakit itu. Minggu-minggu berikutnya, Andra terus menyelidiki kejadian-kejadian aneh di rumah sakit itu. Ia menemukan bahwa beberapa pasien yang dirawat di sana sebenarnya sudah meninggal, tetapi masih hidup di rumah sakit itu. Andra juga menemukan bahwa staf rumah sakit itu melakukan ritual-ritual aneh di malam hari. Suatu malam, Andra memutuskan untuk menyelidiki ritual-ritual itu. Ia menyelinap ke ruangan tempat ritual dilakukan dan menyaksikan staf rumah sakit itu melakukan ritual pembangkitan arwah. Andra merasa takut dan berusaha untuk keluar dari ruangan itu, tetapi pintu terkunci. Tiba-tiba, Andra mendengar suara-suara aneh yang terdengar seperti langkah kaki. Ia berusaha untuk bersembunyi, tetapi suara-suara itu semakin dekat. Andra melihat bayangan hitam yang bergerak di sekitar ruangan. Ia berusaha untuk berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Keesokan harinya, Andra menceritakan pengalamannya kepada Buning. Buning hanya tersenyum dan berkata, "Dokter, Anda hanya lelah." Tetapi Andra yakin bahwa ia tidak hanya lelah. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah sakit itu. Minggu-minggu berikutnya, Andra terus menyelidiki kejadian-kejadian aneh di rumah sakit itu. Ia menemukan bahwa beberapa pasien yang dirawat di sana sebenarnya sudah meninggal, tetapi masih hidup di rumah sakit itu. Andra juga menemukan bahwa staf
Rumah sakit itu melakukan ritual-ritual aneh di malam hari. Suatu malam, Andra memutuskan untuk menyelidiki ritual-ritual itu. Ia menyelinap ke ruangan tempat ritual dilakukan dan menyaksikan staf rumah sakit itu melakukan ritual pembangkitan arwah. Andra merasa takut dan berusaha untuk keluar dari ruangan itu, tetapi pintu terkunci. Tiba-tiba, Andra mendengar suara-suara aneh yang terdengar seperti teriakan dan tangisan. Ia melihat bayangan hitam yang bergerak di sekitar ruangan. Andra berusaha untuk berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia merasa bahwa ia akan menjadi korban berikutnya. Keesokan harinya, Andra tidak masuk kerja. Ia memutuskan untuk melarikan diri dari rumah sakit itu dan tidak pernah kembali lagi. Tetapi, beberapa hari kemudian, Andra menerima surat dari Rumah Sakit Abaddon. Surat itu hanya berisi kalimat, "Kami menunggumu, dokter." Andra merasa takut dan memutuskan untuk melupakan surat itu. Tetapi, beberapa hari kemudian, Andra mendapati dirinya kembali ke Rumah Sakit Abaddon. Saat Andra memasuki rumah sakit, ia melihat staf-staf yang sama seperti sebelumnya. Mereka menyambutnya dengan senyum yang membuat Andra merasa tidak nyaman. Buning mendekati Andra dan berkata, "Selamat datang kembali, dokter. Kami telah menunggumu." Andra mencoba untuk berlari, tetapi pintu-pintu terkunci. Ia terjebak di dalam rumah sakit itu. Staf-staf rumah sakit itu mulai mengelilinginya, dan Andra merasa bahwa ia akan menjadi korban berikutnya. Tiba-tiba, Andra mendengar suara-suara aneh yang terdengar seperti teriakan dan tangisan. Ia melihat bayangan hitam yang bergerak di sekitar ruangan. Andra berusaha untuk berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Keesokan harinya, polisi menemukan jenazah Andra di Rumah Sakit Abaddon. Jenazahnya ditemukan di ruangan operasi dengan luka yang tidak biasa. Polisi tidak bisa menemukan siapa yang membunuh Andra. Misteri Rumah Sakit Abaddon. Setelah kematian Andra, Rumah Sakit Abaddon ditutup karena kekurangan staf dan pasien. Bangunan itu ditinggalkan dan menjadi tempat penampungan bagi pengemis dan gelandangan. Tahun-tahun berikutnya, masyarakat sekitar mulai berbicara tentang kejadian-kejadian aneh di Rumah Sakit Abaddon. Mereka mengatakan bahwa bangunan itu dihantui oleh arwah-arwah pasien yang meninggal di sana. Suatu malam, seorang pengemis melihat bayangan hitam bergerak di jendela Rumah Sakit Abaddon. Ia berusaha untuk berlari, tetapi kakinya terpaku di tempat. Pengemis itu melihat wajah Andra di jendela itu, dan ia berteriak. Rumah Sakit Abaddon masih berdiri hingga hari ini, menjadi saksi bisu kejadian-kejadian aneh dan mengerikan yang terjadi di dalamnya. Bangunan itu menjadi simbol kematian dan kehancuran, dan masyarakat sekitar masih berbicara tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana. Tahun-tahun berlalu, dan legenda Rumah Sakit Abaddon semakin berkembang. Orang-orang mengatakan bahwa arwah Andra dan pasien lainnya masih berada di sana, mencari keadilan. Suatu malam, seorang mahasiswi kedokteran bernama Lila memutuskan untuk menyelidiki kejadian-kejadian aneh di Rumah Sakit Abaddon. Ia memasuki bangunan itu dengan hati-hati, membawa kamera dan peralatan pencari. Saat Lila menjelajahi koridor-koridor kosong, ia mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan gelap. Ia mengambil foto dan merekam suara-suara itu. Tiba-tiba, Lila menemukan ruangan operasi tempat Andra meninggal. Ia melihat peralatan operasi tua dan darah kering di lantai. Lila merasa takut dan berusaha untuk keluar, tapi pintu-pintu terkunci. Lila terjebak. Ia mendengar suara-suara aneh,
semakin keras dan melihat bayangan hitam mengelilinginya. Lila berusaha untuk berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia melihat wajah Andra di depannya dengan mata kosong dan mulut terbuka. Keesokan harinya, polisi menemukan Lila dalam keadaan syok di ruangan operasi. Ia tidak bisa berbicara dan hanya menatap kosong. Setelah beberapa minggu, Lila pulih dan menceritakan pengalamannya. Ia mengatakan bahwa arwah Andra dan pasien lainnya masih berada di Rumah Sakit Abaddon, mencari keadilan. Rumah Sakit Abaddon tetap berdiri, menjadi simbol kematian dan kehancuran. Orang-orang masih berbicara tentang kejadian-kejadian aneh di sana. Lila, yang masih trauma, menerima surat misterius tanpa alamat pengirim. Surat itu berisi kalimat, "Cari kebenaran di balik kematian Andra." Lila memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia menemukan catatan-catatan lama Andra dan menemukan petunjuk tentang eksperimen ilegal yang dilakukan di Rumah Sakit Abaddon. Lila menemukan bahwa Rumah Sakit Abaddon pernah melakukan eksperimen ilegal untuk membangkitkan orang mati. Eksperimen itu dipimpin oleh Dr. Hendro yang juga Dr. Andra. Lila memutuskan untuk menghadapi Dr. Hendro. Saat pertemuan, Dr. Hendro mengaku bahwa eksperimen itu gagal dan menyebabkan kematian Andra. Ia juga mengaku bahwa arwah Andra masih berada di rumah sakit itu. Tiba-tiba, listrik rumah sakit padam. Lila dan Dr. Hendro terjebak. Mereka mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan hitam. Dr. Hendro berusaha untuk melarikan diri, tetapi terlambat. Lila menemukan bahwa Dr. Hendro adalah dalang di balik kematian Andra. Ia juga menemukan bahwa Rumah Sakit Abaddon masih melakukan eksperimen ilegal. Lila memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke pihak berwenang. Rumah Sakit Abaddon ditutup secara permanen. Dr. Hendro ditangkap dan diadili. Lila, yang masih trauma, berusaha untuk melupakan kejadian itu. Tapi, arwah Andra masih terlihat mengelilinginya. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa kisah berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih. See you.